Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ichi itu Gangsar. Di sini saya akan membahas 4 soal dari buku. Saya lupa buku apa ini karena dari siswa saya pribadi. Oke, di sini saya akan membahas nomor 1 yang ini. Oke. Untuk SNPP tes kuantitatif sudah ada di situ ya. Kalau nggak salah wangsit apa ya? Saya lupa. Kalau nggak wangsit The King. Oke, kita coba nomor 1. Ini nomor 1 selalu keluar. Saya juga nggak tahu ya ada nggak di YouTube orang. Saya nggak pernah lihat YouTube orang, jujur aja, dan TikTok juga nggak pernah lihat. Kita buat angkanya ke akar 3. Nah, kita langsung aja ya, yang depan ini pindah ke depan, yang belakang akar jadi pangkat. Saya hapus jadi pangkat. Oke, berarti 3x tambah 15, karena dari sini sampai sini 15 sama dengan 225. Karena 15 kuadrat berarti 3x sama dengan 210. X sama dengan 70. Oke, itu. Karena kita tinggal kuadratkan 3x sampai bla 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 itu kan kembar, berarti sama dengan 15. 15 kuadratkan 225. Oke. Nah, nomor 2 ini saya hapus dulu. Yang masih cukup. Nomor 2 itu kita tinggal mengkalikan satu persatu aja. Kita tinggal kalikan satu persatu, ini kali ini kali ini. Oke, gitu ya. Berarti P pangkat 15 ditambah P pangkat P ya 16 tambah P pangkat 17 dan seterusnya sampai P pangkat 42. Berikutnya, salah. Berikutnya, P pangkat 14 ditambah P pangkat 15 dan seterusnya sampai P pangkat 41 kita kurangin. Nah, kita kurangin berat, ini habis nih. Ini habis sampai 15. Habis tinggal sisa sini P pangkat 42 dikali P pangkat 41. Oke. Nah, penyelesaiannya di sini adalah P adalah solusi ini, berarti nilai P sama dengan X pangkat 7 atau sama dengan X. Karena saya tidak tahu nilai X pangkat 7, kita buat aja X pangkat 7 sama dengan 3. Karena ini P sama pangkat 7 sama dengan 3. Oke. Tinggal kita bagi aja 42 bagi 7, 6. Berarti tinggal 3 dipangkatkan 6. Dikurangi 3 pangkat 36 bagi 41. 41 dan yang sini 14, sorry. Ini 14, maaf. Ini 14. Berarti sisa tinggal 2. 3 pangkat 2. Ya udah, kita ubah 4. Berarti 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 kurangi 3 pangkat 2. Ini berarti 81 kali 3 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2. Berarti 80 kali 3 pangkat 2. 720. Gitu. Jelas? Oke. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, 2021 pangkat 3 kurangi 1 tambah dibagi 2022 pangkat 3 tambah 1. Ini tinggal coret aja. Coret, coret gitu. Sisanya tinggal 221 kurangi 1, 2020 per 2022 tambah 1. 2020 per 2023. Jawabannya yang C. Begitu. Oke. Ini saya hapus dulu yang sebelah kanan biar lebih mempersingkatnya. Oke, saya hapus. Del. Oke, saya hapus ini. Nomor 4. 4 itu total dalam segitiga kan 180 ya. Kan ini tolak belakang. Nanti kalau hitung pakai cara manual, masih ada yang hilang 180-nya. Kita langsung aja cara cepatnya. Ini sekali lagi nomor 4 tidak ada jawabannya dan pernyataannya juga salah. Kemungkinan pertanyaannya salah atau emang kunci jawaban ini di pilihan ini nggak ada. Dengan 180 sama dengan 3x tambah 4x tambah 5x tambah 6x tambah 2x. Hasilnya dengan 20x 180. Berarti x sama dengan 9 derajat. Oke. Oke kan? Berikutnya nomor 5. A, B, 23, C, D.
Nah, ini kita mencari nilai ABCD-nya, gampang. 23 kita cek. 23 termasuk suku tengah atau UT. Nah, untuk suku tengah gampang. 23 sama dengan yang kita pandang suku pertama A, suku terakhir D. Kali 2 jangan lupa. 2 kali 23 A tambah D sama dengan, ini hasilnya berarti 46 sama dengan A tambah D. Karena kita pandangnya sekarang, kita ganti pandangnya adalah B dan C, maka B tambah C sama dengan 46 juga. Kalau kita jumlah dengan ini, A tambah B tambah C tambah D sama dengan 92. Atau simpelnya adalah karena 23 ini suku ketengah diapit oleh 4 huruf, tinggal A tambah B tambah C tambah D sama dengan 23 kali 4, 92. Seperti itu penalarannya. Oke, jelas ya? Oke, sekarang saya hapus lagi untuk membahas nomor 6. Baru berikutnya nomor 7. Oke, saya hapus, delete. Berikutnya tinggal nomor 6. Nomor 6. Dari ke sini itu R. Terus dari ke sini itu R setengah R. Dari ke sini itu yang biru itu seperempat R. Karena masing-masing terbagi menjadi setengahnya. Lingkaran 1 ke lingkaran 2, lingkaran 2 ke lingkaran 3, lingkaran 3 ke T. Oke, kita nyari luas lingkaran ini. Berarti setengah, caranya tinggal dikurang-kurangin aja. Pi R kuadrat dikurangin setengah Pi kali setengah R kuadrat ditambah Pi seperempat R pangkat 2. Pi R kuadrat dikurangin seperempat Pi R pangkat 2 ditambah 1/16 Pi R pangkat 2. Nah, karena ini paling besar 16, di sini semua 16, kita langsung aja lihat yang atas. 16, 1, 1. 16, 16, 4, 1. Berarti 13. Cek jawabannya. Begitu. Ulangi lagi. Sini kan kalikan 16. 16 kurangin 1 tambah, kurangin 4 tambah 1. Gitu. Saya ada yang salah. Sebentar. 16. 16 bagi, ini kan 4. Ini 16. Ini 1. 16 kurang 14, 12, betul 13. Sip. Sekarang nomor 7. Sorry, saya akan cepat. Nomor 7. 3. Saya lihat pertanyaan berikutnya, berarti di gambar satunya. Ini ya gambarnya, kita taruh bawah lagi. Karena yang tidak kepakai, kita taruh atas. Yang kepakai, kita taruh bawah. Diperkecil, diperbesar. Oke. Tiga x min 2y sama dengan 17x plus 5y sama dengan min 8. 15x plus 24y. 3x min 2y sama dengan 17. X plus 5y sama dengan min 8. Ini kali star. Di sini mintanya 15 plus 24. Kita ceknya 15 ya aja. Supaya mendapatkan 15. Ini penyelesaian ini khusus untuk SNMPT. Itu tidak bisa kita menggunakan eliminasi dan substitusi yang seperti SMA biasa. Ini pakai cara penalaran. Kita cari penjumlahan, ketika ini dikalikan, atas dan bawah, terus harus dijumlahkan, harus mendapatkan perkalian mendapatkan 15. Contohnya seperti ini kali 1, ini kali 2. 3x min 2y sama dengan 17, ini 2x plus 10y, astagfirullahaladzim, sama dengan min 16. Jadi tinggal dijumlah. 3 tambah 2, 5. Nah, ini 5x plus 8y sama dengan 1. Ini kan kali 3 semua, berarti tinggal kalikan 3 hasilnya. Jawabannya yang D.
Seperti itu. Oke, saya lanjut ya. Kan ini udah nggak kepake, saya hapus. Saya hapus dulu. Sebentar ada telepon, sorry. Saya hapus dulu ini. Saya hapus juga. Saya hapus ini juga. Oke, sebentar. Saya hapus ini, gantian soal yang ini. Oke, nomor 8. Nomor 8 ya. Bentar. Tadi yang telepon tagak. Sebentar saya tas silent dulu HP-nya untuk tidak ada yang telepon. Oke, berikutnya. Nomor 8. ABCD merupakan persegi dengan panjang sisi adalah 2 cm dan sebagainya di tengah. Oke, gampang. Ini nih. Gambarnya seperti ini ya. Kalau saya sendiri, ini kan tinggal caranya luas persegi dikurangi luas segitiga yang ADF, kurangi segitiga AGH, kurangi segitiga ABE. Luas persegi ABCD dikurangin luas segitiga ADF, dikurangin luas segitiga AGH, luas segitiga AGH, dikurangin luas segitiga ABE. Udah selesai. Yuk kita coba, yuk kita masukkan yuk. Oke, luas ABCD itu adalah 2 kali 2 dikurangi luas ADF, ini 1, ini 2. Berarti setengah kali 1 kali 2. Luas AGH gampang. Lihat, karena dari D ke B itu adalah diagonal sisi adalah 2 akar 2. G ke H, D ke G, B ke H itu sepertiga bagian semua. Maka kita dapat simpulkan bahwa G ke H adalah, ini kan berarti sepertiga kali 2 akar 2. Tapi jadi didapatkan 2/3 akar 2. Setengah kali 2/3 akar 2 dikali dari A ke C dikurangi sisi. Dari A ke sini, titik sini, ini O, misalkan AO, itu adalah setengahnya AC. Berarti akar 2 dikurangin AB sama ADF itu sama. Berarti setengah kali 1 kali 2. Oke, kita coret-coret aja. Kita coret. Ini coret, sama dengan 4 dikurangin 1, kurangin ini tinggal 2/3 kurangin 1. 2 kurangin 2/3 hasilnya 4/3. Oke, jawabannya yang B. Itu selesai. Terus berikutnya nomor 9. Sebuah bejana berbentuk silinder berarti tabung berisi air sepertiganya. Jika ditambahkan sepertiga seluruhnya otomatis. Jika ditambahkan 3 liter air, bejana ini menjadi berisi setengahnya. Kapasitas bejananya adalah 18. Gampang. Kenapa? Tinggal lihat. 18 bagi 3, 6. Tambah 3, 9. 18 bagi 2, 9. 9 sama dengan 9. Sama. Oke, sama. Tinggal nomor 10. Ini saya hapus dulu. Nomor 10 pakai cara cepat saya. Sebelumnya saya hapus dulu. Oke, nomor 10 saya cara cepat. Agak sedikit, naik sedikit. Oke, 10. Saya buat garis bilangan aja deh. Ini yang besar adalah siswa, berarti siswi. Ini siswa. Ini adalah gabungan. Oke. Siswinya itu adalah 7. Gabungannya 6,2. Siswanya adalah 5. Tinggal kita kurangin aja. Ini ke sini dikurangin. Ini ke sini dikurangin dulu. Ini berarti sekitar 0,8. Ini sekitar 1,2. Kita banding. Perbandingan ini berapa? 3 banding bagi 4. Ini 2 banding 3. 2 banding 3. 2 banding
3. Nah, siswanya disebutkan di situ bahwa 16. Kalau mencari jumlah seluruhnya, tinggal ditambah perbandingan ini 2 tambah 3. Oke. Siswanya diketahui kali 16 dibagi dengan bandingannya si siswi 2. Begitu. Jadi ngilang. Ini ke sini dibagi, ini ke sini dibagi. Gitu ya. Ada perbandingan di sini sih. Berarti 2 tambah 3 5 kali 8 40. Selesai. Jawabannya yang D. Oke, begitu ya. Berikutnya nomor 11. 11. Jika P kuadrat kali Q kuadrat min PQ sama dengan 6, maka nilai P sama dengan berapa? Artinya nilai P ini kita masukkan ke dalam pernyataan 1, 2, dan 3, dan 4. Oke, gampang. Kita tidak harus menghitungnya juga nggak masalah sebenarnya. Sebenarnya ya, kita cek aja. Pernyataan 1, oke. Tapi ini kita sederhanakan dulu aja. Kita sederhanakan PQ kali PQ min 1 sama dengan 6. Nah, kita masukkannya ke sini. Kita nalar aja. Kita berpikir nalar. Pernyataan 1. Di sini kan mintanya 6. Nggak ada Q-nya kan. Berarti yang ada, masih ada unsur Q-nya, itu salah jawabannya. 4 salah. Oke. Kita cari di pilihan ganda yang ada unsur 4-nya. Ini semua benar ada unsur 4-nya. Salah. Ini salah. Ini salah. Antara A dan B. Kita cek. Ada yang sedikit aneh tuh. Pernyataan 2 sama 3. Kita cek 3-nya. Kenapa 3? Karena nanti kalau misalkan 3 benar, jawabannya B, 1 dan 3. Kalau 3 salah, kemungkinan tidak ada jawabannya. Gitu aja. Kenapa nggak 2? Karena 2 kita cek aja kayaknya salah. Coba ya. Kita cek 2 aja deh, 2 aja. Kita cek nomor 2 aja. Kita cek nomor 2, 1 per 2 Q. Masukkan ke sini. P-nya kita gantikan 1 per 2 Q. 1 per 2 Q kali Q. Nah, ini udah setengah nih, udah pecahan. Padahal jawaban di sini nggak pecahan, berarti 2 salah. Langsung aja coret jawabannya yang B, 1 dan 3. Understand ya? Tidak usah kalian menghitung. Berikutnya tinggal nomor 12. Kita lihat nomor 12. Kita lihat nomor 12. Sama, nomor 12 juga kita bisa menyimpulkannya. Kita bisa menyimpulkannya, tidak harus menghitung. Kita cek. Kuadran, itu ada kuadran 1, ini sumbu X-nya semua positif. Kuadran 2, X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, negatif. Kuadran 4, Y-nya negatif, X-nya positif. Nah, kita cek. K itu kan nilainya negatif. Karena kurang dari 0. Ya kan? Nah, kalau X kuadrat itu kan mau negatif atau positif, hasilnya tetap positif. Yang mempengaruhi adalah Y-nya. Y-nya harus negatif. Yang ketika ketemu dua-duanya negatif adalah di kuadran 3 dan 4. Pernyataan 2 dan 4. Jawabannya yang C. Oke, jelas ya. Berikutnya nomor 13. Saya hapus dulu ini. Oke, saya hapus. 13. Tuh, 13. Saya hapus. 13. Faktor prima dari 30 adalah nilai P-nya 3, 5, 235, sorry. 235. Tetap ditulis ya. Faktor Q-nya bilangan kelipatan 55, 10, 15, 20. Dah. Semestanya 1 sampai 0 sampai 26. 25 karena kurang tadi itu. Sudah selesai kita buat. Oke. Pernyataan 1 Q ke P. Q ke P itu tinggal P pangkat Q. P-nya 3 pangkat 4. Di sini mintanya 64, berarti salah, nggak usah dihitung. Berarti otomatis kalau 1 salah, 2 udah jelas betul. Begitu aja.
Kita cari lagi pernyataan 2 yang betul. Hanya pernyataan 2, ini kemungkinan berarti ini salah. Bisa jadi ini salah semua, ini bisa benar, ini salah. Oke, lihat dulu. 2 doang ya kita cek. Ya udah, berarti semua hanya jawabannya yang B yang salah. Kita cek dengan cara lihat, oh satu salah ya, sorry. Satu salah berarti E salah, E itu salah, terus satu A itu salah karena ada unsur satu. Berarti tinggal C dan D. 2 udah betul, berarti langsung C. 4 gak usah dicek. Kenapa? Karena 2 betul, 4 udah jelas betul. Gitu aja. Kalau nggak percaya kita cek boleh. P dan Q digabungkan. Kita hitung. Yang 5 itu hanya dihitung satu kali. Ini dihitung satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 25, 0 sampai 25 itu 26. Banyaknya kurangi 6 berarti 20. Betul kan? 2 dan 4. Oke. Saya hapus lagi nomor ini caranya 13. Sebentar. Saya hapus. Delete. Oke, berikutnya yang ini. Bukan ya? Ini bukan 14 ya. Mana ya? Ini ya. Nah, ya ini. 14. Saya mulai kan 14 ini. Oke, 14. Kita cek. Sekali lagi, kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, kita tidak harus menghitung. Kita langsung membaca aja poin dan gagasan utama. Di sini pertanyaannya adalah berapakah luas segitiga ABC? Kita harus memutuskan pernyataan satu atau dua betul. AC tegak lurus dengan AB itu salah. Kalau dari titik C 5,2. Kenapa AC dengan tegak lurus AB itu tidak bisa? Karena tidak bisa. Kalau tegak lurus itu hanya bisa di gradien atau garis miring, sisi miring. Kalau nomor 2, biar kita bisa mencari persisinya melalui titik-titiknya. Berarti 2 cukup, 1 tidak cukup. Yang B. Gitu ya. Ini I don't know. Artinya nomor 15 saya lewati karena bahasa Inggris. Jujurly nomor 15 saya tidak bisa kalau pakai bahasa Inggris. Langsung kayak saya coba nomor berikutnya, nomor 16. Kan kalau misalkan nanti ada bahasa Inggris juga kalian bisa melewatinya. Karena poin sistemnya adalah IRT. Berapakah nilai F3 jika pernyataan 1F sama dengan 1 sama dengan 5 sumbu simetri adalah ini. Yang jelas, pernyataan 1 tok itu tidak bisa. Karena dia masih ada A, B, C. Pernyataan 2 juga tidak bisa, masih ada yang perlu diketahui. Tapi ketika digabung 1 dan 2 itu jelas bisa, jawabannya yang C. Kita bisa membayangkan, tidak harus menghitung. Seperti itu, oke. Berikutnya nomor 17. Suku terakhir adalah 43, diketahui suku tengah. Kita bisa menentukan ya, nggak usah hitung ya. Kan rumus UT sama dengan suku pertama tambah suku terakhir dibagi 2, begitu ya. Ya sudah, berarti 1 cukup, suku ketiga kurang, karena tidak ada yang dipatokan. Berarti kurang cukup, berarti 1 cukup, 2 tidak cukup, jawabannya yang A. Sekali lagi, tidak harus kita hitung 17. Ini kita hapus. Oke, kita hapus. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Hapus semuanya. Ini hapus yang bersih, biar katanya calonnya juga harus bersih. Kita hanya katanya ya. Oke. Berikutnya yang ini. Tadi soalnya di sebelah ya. Astagfirullahaladzim. Nah ini ya. Ini dulu ya. Nah. Oke. Dari 8 pasang suami istri. Dari 8 pasang suami istri akan dibentuk tim yang berangkatkan 5 anggota, 5 orang. Terdiri dari 3 orang pria dan 2 wanita. Ketentuan tidak boleh ada pasangan suami istri. Oke, gampang. Ini tinggal C8353 berarti 560. P sama dengan Q. Gitu. Kita bisa membayang-bayangkan aja, tidak harus menghitung. Gitu ya. Terus 19 masih bahasa Inggris, saya lewat lagi.
nomor 20. Nah, ini sekali lagi tidak harus kita hitung, asalkan kalian tahu konsepnya. Konsep ini yang atas adalah A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Udah beres. Ini kan ini perkalian nih 20, nanti coret-coret berarti sisanya tinggal 5 kali 10 bagi 2 per setengah. Ini setengah. Kenapa? Akarnya sih, akar turunkan setengah, nanti 5 kali 20 coret. Berarti tinggal 2 jawabannya. Udah gitu doang. 2 dengan ini. Ini kan bentuknya gede nih. Ketika lihat B kuadrat sama ini kan lebih besar yang B-nya nih. Iya B-nya daripada min 4AC. Otomatis nanti kalau besar B-nya, nilainya akan semakin kecil. Berarti P lebih besar daripada Q. Oke, lebih besar B kuadrat min 4AC. Lebih besar yang A-nya, sorry. A-nya. Kalau lebih besar A-nya berarti nilai lebih kecil. Karena ingat rumusnya min B plus minus diskriminan per 2A. Ini kita cek pakai ini aja. Biar lebih cepat kita cek diskriminannya. Kalau diskriminannya semakin kecil, semakin besar dan akarnya, nanti kan di akar nanti hasil jadi semakin kecil. 169 dikurangin 4 kali 36 kali 1. Dah, dan sebagainya nanti hasilnya semakin kecil ini. Gitu aja. Ini 21 sampai 24 tidak usah karena berikutnya tidak ada soal lagi. Saya cukupkan untuk kuantitatif dari nomor 1 sampai 20. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan kata, kalimat, ataupun salah hitung, jika dan kecepatan ngomongnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terus jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Dan terakhir, jangan lupa adalah subscribe dan like video ini. Terima kasih.